Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab harian. Program di mana kita akan membaca firman Tuhan dan kemudian melihat apa yang bisa kita pelajari dari dalamnya. Mari kita sama-sama kembali melihat Imamat pasal 25, namun sebelumnya seperti biasa kita akan nyanyikan satu lagu, nyanyian pujian nomor 233, Hidup bagi Sang Penebus. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Benar bagi Sang Penebus, selalu setia dan gembira terus. Ku serahkan diri dengan sepenuh. Inilah jalan berkat bagiku, ya Yesus Juru Selamat. Ku serahkan diriku, karena tak Kau serahkan hidupmu bagiku. Tiada lain Tuhan, hatiku serahkan diri, terimalah ya Tuhan hidupku. Betapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang telah pertama-tama menyerahkan hidupnya bagi kita agar kita diselamatkan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Imamat pasal 25. Kita akan baca dan kita lihat kalau ada hal yang perlu kita jelaskan lebih detail, kita akan jelaskan dan kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita baca di pasal 25 ini. Nah, di sini kita akan melihat tentang tahun-tahun yang spesial yang diberikan oleh Tuhan. Dan di ayat 1 sampai 7 kita mengenal atau melihat Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mengenai tahun Sabat. Nah, apa itu tahun Sabat? Nah, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan." Nah, pada masa tersebut, ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, pekerjaan mereka yang bisa dikatakan umum mereka lakukan adalah pertanian, perkebunan. Dan pertanian dan perkebunan itu adalah mengusahakan hasil tanah. Dan Tuhan mau ketika mereka sampai di sana dan kemudian mereka berusaha dengan menghasilkan dari tanah dengan menanam, baik itu di kebun maupun di pertanian. Tuhan mau ada tahun yang spesial yang di sini disebut Tuhan bahwa maka tanah itu harus mendapat perhentian. Tahun di mana tanah tersebut berhenti untuk dipekerjakan. Ayat 3 dikatakan 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi 6 tahun tanah itu digunakan. Untuk tahun yang ke-7 dia tidak digunakan sama sekali atau dia tidak diusahakan sama sekali. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Maksud Tuhan adalah bukan tidak mengambil sama sekali. Oke, di sini kata jangan tuai bukan berarti mereka tidak boleh memakannya, tetapi jangan tuai seperti di tahun sebelumnya, dari tahun pertama sampai tahun yang ke-6, karena mereka di sana menuainya bukan hanya menuai untuk makanan, tetapi juga menuai untuk berbisnis, untuk mendapatkan keuntungan daripadanya. Tapi untuk tahun ini tidak demikian, karena kita melihat di ayat 6 sampai 7 bahwa boleh dipetik, buahnya boleh dipetik, tetapi bukan diusahakan. Artinya kalau ada di tanah tersebut tidak ditanam, tidak digemburkan, tidak diberikan pupuk, tidak dikerjakan pokoknya, tetapi ada tanaman yang tumbuh. Tanaman yang tumbuh dan bahkan berbuah. Lalu apa yang dilakukan dengan buah tersebut atau tanaman tersebut? Dikatakan di ayat ke-6, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Jadi bukan untuk diperjualbelikan, kamu boleh ambil dia, tapi bukan dalam prinsip penuaian. Kamu hanya mengambil dia untuk menjadi makananmu. Dan juga bukan hanya bagimu,
Oke, walaupun kamu pemilik tanahnya, bukan hanya kamu yang boleh mengambil, tetapi dikatakan di sini, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Pokoknya semua orang yang ada di sekitarmu yang tinggal padamu boleh mengambilnya dengan bebas. Oke, untuk menjadi makanan mereka. Tuhan di sini menunjukkan kembali kasih-Nya kepada orang-orang yang bahkan tidak dikatakan memiliki kedudukan yang tinggi dalam kehidupan sosial. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Oke, jadi Tuhan mau di tahun Sabat itu yang terjadi. Nah, Tuhan adalah pemilik tanah. Ini yang Tuhan mau kembali perjelas kepada orang Israel bahwa tanah tersebut adalah milik Tuhan. Mereka tidak mengusahakan tanah tersebut untuk mendapatkannya, tapi Tuhan yang membawa mereka dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah tanah milik Tuhan. Jadi mereka harus ikut apa yang Tuhan mau dengan tanah tersebut. Dan di sini juga kita melihat bahwa orang Israel juga diajarkan ketika mereka menggunakan tanah untuk mendapatkan hasil dan mendapatkan makanan mereka, mereka tidak boleh sesuka hati. Mereka juga harus mengasihi bahkan alat yang mereka gunakan untuk memberikan mereka makanan, untuk memberikan mereka keuntungan. Ada waktu yang panjang untuk meninggalkan pekerjaan ladang. 6 tahun lamanya kalian sibuk untuk bekerja di ladang. Untuk tahun ini kalian tidak perlu bekerja di ladang, tapi bukan untuk bermalas-malasan tentunya. Umat Tuhan, Tuhan tentu mau mereka untuk menghabiskan waktu tersebut untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak beribadah kepada Tuhan, lebih banyak membaca firman Tuhan, lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Diingatkan akan hidup kekal di sorga ketika mereka akan makan dengan bebas tanpa bersusah payah atasnya. Ini juga bisa dikatakan bahwa mereka diingatkan, ingat waktu dulu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Mereka juga ada di Taman Eden. Tanah yang tidak seperti tanah yang sekarang harus diusahakan. Karena itu adalah hasil daripada dosa. Ketika Adam berdosa, Tuhan katakan, oleh karena engkau, Tuhan mengutuk tanah. Sehingga tanah mengeluarkan duri. Atau tanah harus diusahakan dengan kerja keras. Dan ini mengingatkan kepada orang Israel, lihat di tahun Sabat ini, walaupun kamu tidak bekerja, tapi Tuhan bisa memberikan kepada kamu, mencukupkan kebutuhan kamu, kamu bisa makan daripadanya. Dan itu adalah mengingatkan kita juga akan kehidupan kekal kita di sorga. Ketika di sana kita tidak lagi bekerja seperti kita di bumi ini, tetapi kita akan mendapatkan juga segala kecukupan dan hidup yang datang daripada Tuhan secara langsung. Oke, jadi ini adalah hal yang juga bisa membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Oke, mengingat bahwa sorga adalah pemberian Tuhan yang hanya mereka bisa dapatkan melalui anak domba Allah. Yang kali ini pada masa perjanjian lama mereka simbolkan dengan mengorbankan anak domba, binatang yang asli, tapi dengan sebuah kepercayaan, iman bahwa anak domba Allah suatu hari nanti akan datang dan disembelih atau dikorbankan demi penghapusan dosa. Di sini kita melihat sebagai orang Kristen juga hal ini bisa membuat kita mengingat kasih Tuhan kepada umatnya dan tentu kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Ayat 8-22 berbicara tentang tahun Yobel. Nah, apa itu tahun Yobel? Dikatakan di ayat 8, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. Jadi kalau tadi 6 tahun, baru ada 1 tahun, tahun yang ke-7 itu tahun Sabat. Ini 7 tahun kali Sabat tersebut atau tahun Sabat tersebut. 7 kali. Berarti 7 kali 7, 49 tahun. Yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Nah, kalau dikatakan bunyi sangkakala di sini adalah sebuah terompet yang terbuat dari tanduk domba. Oke, dan ini adalah hari raya penebusan kalau kita melihat dalam Imamat 23, karena bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Nah, kalau kita kembali dalam Imamat 23 ayat 27 kita tahu bahwa tanggal 10 bulan yang ke-7 itu adalah hari yang mereka sebut sebagai hari raya penebusan. Jadi ketika sangkakala ini dibunyikan, berarti ini sangkakala yang menunjukkan sukacita dan kegembiraan besar. Bahwa ini adalah hari yang sangat khusus. Oke. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan maklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduk. Jadi 49 tahun dihitung, baru 1 tahun setelah 49 itu adalah tahun ke-50. Itulah tahun memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Apa itu kebebasan?
yang dimaksudkan di sini. Nah, itu kita lihat di sini dijelaskan kepada kita itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, selama 49 tahun, mungkin ada waktu di mana kamu kehilangan tanahmu. Oke, nah kita harus mengerti orang Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka akan diberikan tanah masing-masing sesuai dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan akan memberikannya dan itu akan menjadi milik mereka turun-temurun. Oke, tetapi ada masa mungkin karena sebuah kejadian atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi, lalu kamu menjual tanah milikmu sehingga kamu sekarang tidak lagi tinggal di tanah milikmu tapi mungkin menumpang di tanah orang lain. Pada tahun Yobel ini kamu boleh pulang kembali ke tanah milikmu. Dan bagaimana caranya supaya kamu bisa pulang ke sana? Dikatakan di ayat 11, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tanah itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Oke, harus diambil dari ladang. Kemudian dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Kembali Tuhan katakan di sini, kamu harus kembali ke tanah milikmu. Oke? Dan di sini dikatakan apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika kamu menjual tanah kepada seseorang, berarti ada penjual, ada pembeli. Nah, hukum yang Tuhan mau adalah bagi penjual dan pembeli harus mengerti yang kalian jual sebenarnya bukan tanahnya. Karena tanahnya milik Tuhan, bukan milik kalian. Yang kalian jual adalah hasilnya. Nah, contohnya, seorang penjual, karena dia membutuhkan uang. Contohnya kita berbicara dalam rupiah, 2 juta rupiah. Kita hitung dengan nilai yang kecil saja supaya gampang dimengerti. 2 juta rupiah. Nah, kemudian ketika dia menjual tanahnya kepada seseorang, si pembeli itu harus membeli tanah tersebut seberapa lama tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil panen yang senilai 2 juta rupiah. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya si pembeli yakin kalau tanah sebesar ini hasil panennya itu baru bisa mencapai angka 2 juta itu setelah 10 tahun contohnya. Jadi dia akan membeli tanah tersebut dengan harga 2 juta, dia akan berikan kepada yang menjual, dan akan memiliki tanah itu untuk kurun waktu 10 tahun. Itu maksudnya. Dan kalau misalnya dalam kurun waktu 10 tahun itu, misalnya setelah 7 tahun atau setelah 5 tahun, terjadilah yang kita sebut di sini sebagai tahun Yobel. Nah, ketika itu terjadi, berarti taruhlah 5 tahun Berarti baru 5 tahun kan sebelum tahun Yobel. Tetapi tahun Yobel ini Tuhan mau dia kembali atau orang pemilik tanah tersebut kembali ke tanahnya. Maka Tuhan memberikan kesempatan kepada si pemilik tanah sebenarnya untuk membayar sisa dari apa yang belum terjadi. Atau 5 tahun sudah terpakai tapi 5 tahun lagi belum, maka dia membayar hasil panen yang diperkirakan untuk 5 tahun. Mengerti maksudnya? Jadi 5 tahun sudah dipakai oleh si pembeli, kemudian 5 tahun selanjutnya kalau si pemilik ini bisa membayarnya, dia boleh kembali ke tanahnya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi Tuhan mau ini semua diperhitungkan dengan benar, tidak boleh ada yang memperhitungkan lebih dan jangan ada yang memperhitungkan kurang. Yang penting adalah hasil panennya. Ingat kembali di sini, jumlah panenlah yang dijual padamu. Yang dijualnya kepadamu, bukan tanahnya. Tanahnya tetap milik Tuhan. Dan itu adalah tanah yang Tuhan tetapkan untuk setiap keluarga untuk memilikinya turun-temurun. Tidak ada yang boleh menggantinya. Sini dikatakan di ayat 18, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram.
Tuhan tidak mau ada salah satu pun di antara orang Israel yang hidupnya tidak punya tempat tinggal. Itu tujuannya. Oke. Tanah ini diberikan Tuhan kepada orang Israel secara gratis, dan mereka semua harus memastikan setiap mereka memiliki tanah untuk mereka tinggali dan mereka usahakan untuk hidup mereka. Ayat 19, tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Dan ketika kamu melakukan ini, peduli dengan satu dengan yang lain dan kemudian saling menolong dalam hal ini dan tidak merebut harta orang lain, Tuhan akan memberkati tanah tersebut sehingga tanah tersebut akan menghasilkan hasil yang cukup bagi kehidupanmu. Ayat 20, apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Nah, ingat tadi 49 tahun, berarti 49 tahun, tahun ke-49 itu adalah tahun Sabat. Sementara tahun berikutnya, tahun 50 adalah tahun Yobel. 2 tahun Tuhan katakan tidak boleh menabur. Lalu apa yang kami makan? Mereka katakan, ayat 21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Jadi di tahun, kalau kita bilang tahun ke-48, kalau kita hitung tadi, tahun ke-48 Tuhan akan memberikan hasil tanah yang begitu melimpah, sehingga cukup kalau mereka simpan untuk makanan mereka di tahun ke-49 dan di tahun ke-50, bahkan di tahun ke-51. Kenapa? Karena di tahun 51 nantinya mereka baru kembali menabur. Oke, dari tuaian mereka di tahun 48 itu akan cukup untuk 49, 50, bahkan 51 ketika mereka mulai menabur dan belum menghasilkan apa-apa. Jangan khawatir. Kalau Tuhan memberikan perintah, Dia tahu bagaimana memelihara. Makanya kita sebagai orang Kristen jangan terlalu takut. Ketika Tuhan katakan kepada kita, yang paling utama dalam hidup kita adalah mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Maka kalau itu yang dikatakan oleh Tuhan, maka mari kita lakukan. Tuhan tahu dan bisa memelihara kita. Yang penting kita harus pastikan apa yang kita lakukan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang yang mengatakan, oh aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari yang dilakukan adalah bermalas-malasan. Nah, orang yang bermalas-malasan tidak sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Karena kalau kerajaan Allah dan kebenarannya itu mengatakan bahwa kita tidak boleh malas. Kita harus bekerja. Rasul Paulus mengatakan, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Oke, jadi ini bukan alat kita untuk mengatakan, oh aku mencari kerajaan Allah dulu dan kebenarannya baru aku berarti sekarang bisa bersantai-santai saja, duduk diam saja, membaca Alkitab saja, berdoa saja dan tidak melakukan apa-apa. Bukan itu juga kerajaan Allah dan kebenarannya yang Tuhan maksudkan. Kerajaan Allah dan kebenaran adalah dalam setiap kata firman Tuhan, termasuk dalam hal bekerja, termasuk dalam hal belajar, melakukan segala hal untuk kehidupan kita. Itu adalah bagian dari apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Itu bagian dari kebenaran Tuhan yang harus kita cari. Oke, jadi itu yang Tuhan maksudkan di sini. Dan ketika kita melakukannya, jangan khawatir. Tuhan tahu bagaimana memelihara hidup kita. Ayat 23-24 berbicara tentang penebusan tanah, lebih detail bagaimana mereka menebus tanah mereka. Kalau aku sudah menjual tanahku, apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkannya kembali? Dikatakan di sini 23, tanah yang dijual mutlak, tanah jangan dijual mutlak. Artinya tidak ada yang namanya aku menjual tanahku dan tidak akan pernah kembali lagi kepadaku. Kenapa? Karena akulah pemilik tanah itu, kata Tuhan. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Kembali Tuhan katakan, ini adalah tanah milikku, bukan milik kalian. Jadi kalian tidak boleh menjualnya dengan mutlak seenak hati kalian. Tidak ada yang boleh melakukan hal tersebut. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Jadi kalau ada orang menjual tanahnya kepadamu, jangan pikir bahwa kamu bisa memiliki tanah tersebut untuk selama-lamanya. Tidak. Kamu harus memberi kepadanya hak untuk menebus tanah itu kembali. Ayat 25, apabila saudaramu jatuh miskin, oke, saudaramu yang menjual tanah itu kepadamu, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudara yang itu. Jadi kalau seorang datang kepadamu dan menjual, lalu ada saudara dari saudaramu itu, temanmu itu, yang bisa menebus tanah yang tadi dijual kepadamu, kamu harus berikan. Kamu harus berikan untuk ditebus. Kamu tidak bisa bilang, oh ini sudah dijual kepadaku, aku mau menggunakannya, aku mau mendapatkan keuntungan daripadanya sesuka hatiku. Tidak boleh. Kalau ada yang bisa menebus, biar ditebus. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Nah, prinsipnya sama, seperti tadi yang saya katakan. Ketika ada orang menjual,
dia menjual dengan harga 2 juta. Dan 2 juta itu maksudnya adalah 2 juta hasil panen 10 tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika 5 tahun sudah berlalu. Nah, setelah 5 tahun, orang yang menjual tadi berpikir bahwa dia sudah mampu untuk menebus hasil tanahnya. Nah, kalau kita hitung-hitung, 2 juta untuk 10 tahun. Hasil panen 10 tahun. Berarti kira-kira 1 juta untuk 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun berlalu, itu berarti udah 1 juta terbayarkan. Sudah 1 juta terbayarkan. Artinya, kalau misalnya seorang yang menjual tadi mau menebus tanah miliknya, dia tidak perlu membayar lagi 2 juta kalau itu sudah lewat 5 tahun. Tidak perlu lagi bayar 2 juta. Dia akan menghitung dari awal penjualan tanah. Jadi kalau dari awal penjualan tanah sudah berlalu 5 tahun, dan 5 tahun itu dihitung sebagai 1 juta, berarti yang perlu dia bayar adalah tinggal 1 juta lagi. Itu. Kembali Tuhan mau menekankan yang kalian jual adalah hasil panen. Yang kalian jual belikan adalah hasil panen, bukan tanahnya. Jadi di sini kalau mungkin ada yang bertanya, oh lalu bagaimana? Aku yang berjuang keras untuk membuat hasil tanah ini ada. Tuhan tidak adil. Lalu bagaimana dengan kerja kerasku? Kembali, Tuhan mau menekankan kepada orang Israel. Kerja kerasmu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak berkati. Dan itu selalu mengingatkan kita orang Kristen. Saudara-saudara jangan berpikir bahwa kalau kita kuat, kalau kita sehat, kalau kita mempunyai tubuh yang besar, kalau kita mempunyai otak yang pintar, jenius, bisa menghafal segala macam. Jangan pikir itu karena kamu. Kalau kamu bisa mendapatkan hasil yang baik dalam pekerjaanmu, kamu bisa mendapatkan hasil yang baik dalam studimu, jangan lupa, itu karena Tuhan yang menolong kamu, Tuhan yang memberkati kamu. Tidak ada satupun dari usaha kita yang akan menghasilkan hal yang baik kalau Tuhan tidak menolong kita. Nah, Tuhan kembali mengingatkan orang Israel seperti itu di sini dan kita juga. Ayat 28 dan 29, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi kalau dia tidak mampu membayarnya, di tahun Yobel dia boleh kembali. Berapa tahun pun yang sudah terlewatkan atau yang belum terbayarkan, tidak perlu dibayar lagi. Tuhan mau di tahun Yobel semua orang mendapatkan kedamaian dan mendapatkan tanahnya kembali. Ayat 29, apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Jadi kalau dia menjual yang di tembok. Nah, kenapa di tembok? Di tembok adalah bisa dikatakan di kota-kota yang baru dibuat atau baru dibangun. Nah, ketika kota-kota ini baru dibangun, ini bisa dikatakan mereka berjuang keras di dalamnya, mereka bekerja keras di dalamnya untuk mendapatkan tanah tersebut. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjual tanah mereka, dan hanya dalam kurun waktu 1 tahun mereka diberikan kesempatan untuk menebusnya. Kalau dalam 1 tahun mereka tidak bisa menebus, maka tanah tersebut menjadi milik mutlak orang yang membelinya. Itu peraturan bagi tanah atau tanah yang ada di tembok atau di kota, bisa dikatakan demikian. Ayat 30, tapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu 1 tahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu, atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Jadi ada ladang, ada rumah di kota, ada rumah di desa. Rumah di kota hanya 1 tahun diberikan kesempatan untuk menebus. Kalau tidak boleh ditebus sama sekali. Kemudian kalau rumah di desa sama halnya dengan ladang, boleh ditebus. Mengenai rumah-rumah di kota-kota yang orang Lewi, ini lagi pengkhususan lainnya, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Jadi rumah orang Lewi, kalau dia membutuhkan uang dan dia menjualnya, dia boleh menebusnya kapan saja. Baik itu di desa maupun di kota. Orang Lewi selalu berhak untuk menebusnya. Kenapa? Karena orang Lewi tidak bekerja. Ayat 33, sekalipun di hari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka, masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Tidak boleh ada yang memiliki atau menjadi milik permanen bagi orang dari suku lain. Hak yang sebenarnya adalah milik orang Lewi. Milik orang Lewi akan selalu menjadi milik orang Lewi. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Karena mereka adalah para imam, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Mereka tidak bekerja di ladang.
Ayat 34, dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya, milik orang Lewi. Ayat 35 sampai 46 kita berbicara tentang kebaikan bagi saudara yang miskin. Ayat 35 berkata, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jangan biarkan saudaramu yang miskin mati kelaparan. Dan kalau kamu bisa meminjamkan kepadanya uang, jangan ambil bunga. Ingat kembali, Tuhan yang memberikan kamu uang, Tuhan yang memberikan kamu berkat, dan kamu harus membantu saudaramu sebagaimana Tuhan memberikan kepadamu. Tuhan tidak memberikan kita bunga, kan? Begitu juga kalau kita membantu saudara kita. Nah, itu menjadi pelajaran kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh memberikan bunga, memakan bunga uang. Tidak boleh. Ayat 37, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Jangan minta bunga, mengambil keuntungan dari saudaramu yang miskin. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan supaya aku menjadi Allahmu. Aku berikan kepadamu secara gratis. Maka kamu harus bisa memberikan juga secara gratis kepada orang lain. Menolong orang lain. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Jangan memperbudak saudaramu. Ketika saudaramu membutuhkan pertolonganmu, tolong dia, bantu dia sebisa kamu, semampu kamu untuk menolong dia. Tapi jangan perbudak dia. Jangan buat dia seperti lainnya budak bagimu. Karena kalian sama-sama adalah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ayat 40 sampai 42, sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu. Dia boleh bekerja dan mendapatkan upah, tapi tidak sampai kamu membuat dia seperti budak. Sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Jadi berapapun yang dia sudah pinjam kepadamu, walaupun belum terbayarkan sampai tahun Yobel, tapi tahun Yobel adalah tahun pendamaian. Tuhan mau mereka dibebaskan. Apakah kamu menjadi rugi? Jangan khawatir, karena Tuhan akan membalaskannya kepadamu. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka dijual secara orang menjual budak. Nah, bukan berarti Tuhan di sini kembali merendahkan para budak. Dia umatnya tidak boleh jadi budak, berarti orang lain boleh jadi budak. Bukan demikian, tetapi karena ada peraturan-peraturan bagi para budak yang tidak cocok diberikan kepada umat Tuhan, orang Israel, yang seharusnya memiliki tanah pusaka mereka sendiri. Jadi ada perbedaan antara orang Israel dengan orang Israel asli dan orang-orang yang bekerja sebagai budak. Ayat 43, janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Dan tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Nah, kembali bukan berarti kalau orang Israel tidak boleh diperlakukan seperti budak, berarti tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Tapi kalau dari bangsa lain mereka boleh menjadi budak, berarti boleh diperlakukan dengan kasar. Tidak. Menjadi budak bukan berarti boleh diperlakukan dengan kasar. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Ayat 46, kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Peraturan untuk para budak adalah, kalau mereka sudah dibeli oleh tuannya, mereka akan menjadi milik tuannya untuk selama-lamanya. Dan menjadi milik turun-temurun. Artinya kalau mereka punya anak, tuannya punya anak, dan mereka juga menjadi budak bagi anak tuannya. Ayat 47-55 tentang penebusan saudara yang miskin. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing. Nah, ini sebuah kebalikan. Kalau tadi orang Israel menjadi tuan, orang pendatang yang menjadi budak, maka itu boleh terjadi. Tetapi kalau terjadi sebaliknya, pendatang tadi menjadi kaya, dan ada orang Israel yang menjadi miskin, dan dia bekerja kepada orang asing, menjadi budak bagi orang asing. Apa yang harus dilakukan? Ayat 48. Maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus. Yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Kalau orang asing
menjadi budak orang Israel, itu boleh menjadi budak selama-lamanya. Tapi kalau orang Israel yang menjadi budak bagi orang asing, orang Israel lain sebagai saudara harus menolong dia dan menebus dia. Oke? Ayat 49, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Jadi kalau bukan saudaranya, dia sendiri kalau dia mampu, dia boleh menebus dirinya sendiri. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan. Mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Oke? Jadi harus dihitung semuanya berapa, dan berapa yang masih kurang itu yang dibayarkan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Ayat 53-55, demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, ini memberikan kita satu pelajaran juga sebagai orang Kristen. Dan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, Tuhan mau supaya kita bisa mengikuti dia dan melayani dia. Oke, dalam kapasitas kita masing-masing sesuai dengan apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Namun terkadang yang namanya kebutuhan hidup, bahkan suatu hal yang perlu dalam hidup kita, terkadang membuat kita bisa terhalang untuk melayani Tuhan. Maka kita saudara, sesama orang Kristen, yang melihat ada saudara kita yang begitu berkekurangan bahkan dalam hal ekonomi, dan begitu susah, sampai-sampai di dalam kesusahannya, oleh karena memang kebutuhan, dia menjadi sulit untuk melayani Tuhan, sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen jangan hanya berdiam diri. Terkadang kita menjadi orang Kristen yang kita bilang dari jauh, dia tidak beribadah kepada Tuhan. Kenapa dia tidak beribadah kepada Tuhan? Kenapa dia tidak melayani Tuhan? Kenapa dia tidak belajar firman Tuhan? Kenapa dia sibuk bekerja? Tanpa kita juga coba untuk melihat, memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi, seberapa besar sebenarnya keperluannya, dan apa sebenarnya pekerjaannya. Apakah pekerjaannya tersebut memang bisa dikatakan dalam kategori yang bisa kita lihat cukup? Apakah dia betul-betul mencintai uang sehingga dia tidak datang beribadah kepada Tuhan? Atau memang betul-betul tidak ada jalan lain bagi dia? Maka kita sebagai orang Kristen, ketika melihat hal tersebut, mari kita coba pikirkan. Mari kita coba bantu dia. Mari kita coba tolong dia. Kalau kita tahu ada pekerjaan yang baik, yang bisa mendapatkan hasil yang baik, namun di saat yang sama, dia masih bisa beribadah kepada Tuhan. Masih diberikan waktu untuk beribadah dan melayani Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari kita berikan kepada dia. Mari kita tolong dia supaya dalam hidupnya kebutuhannya terpenuhi, dan di saat yang sama dia masih bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi umat Tuhan, bisa menjadi hamba Tuhan. Jadi sebagai sesama orang Kristen, mari kita juga memikirkan, kalau kita berbicara tentang kasih, itu bukan hanya berbicara tentang kita mau dia menjadi yang baik, tapi kita tolong dia menjadi yang baik. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.